kuliah itu libur panjang. Oke nih, udah ada seperti kemarin udah diceritain ya, dikasih bocoran sneak peek, udah ada Mbak Diah Laili, kalau saya biasa panggilnya Mbak Mbak Eli, udah bersama kita nih. Mbak Eli ini kebetulan orang yang mulai usaha memanfaatkan atau momennya bersamaan dengan pandemi. Wah, orang lagi pandemi malah buka usaha ya, gimana tuh ceritanya? Makanya kita ngobrol langsung nih biar seru. Halo Mbak El. Audionya Mbak El belum masuk. Oke. Nah, oke. Gimana Mbak El? Nih Mbak El ini punya usaha kopi Kane ya Mbak El ya? Iya. Kopi Kane. Gimana nih cerita kok mulai usaha lagi pandemi malah mulai buka tuh, gimana latar belakangnya kok malah buka pas lagi pandemi nih? Nah, itu terima kasih sebelumnya udah diundang di Samara ya. Asik banget nih kayaknya nih dari hari ke-1 sampai ke-9 kayaknya topiknya. Wah, pembelajarannya banyak. Wah, banyak banget. Iya, kalau kita ini sudah ngelakuinnya, belajarnya belakangan sambil jalan. Iya, combine nih ya, yang keilmuan sama yang real praktek di lapangan ya, kita combine itu. Iya, jadi ya awalnya itu dari karena pandemi ini, jadi kan supaya kita itu nggak mikir tentang pandemi ya. Energinya mikir pandemi kan makin negatif, banyak negatifnya kan. Jadi satu itu, yang kedua memang kebetulan bisnis yang untuk yang bidang lain juga lagi ikut slow down juga seiring pandemi kan. Jadi kita banyak waktu, energi, pikiran itu banyak yang ikut slow down juga. Tapi kan bahaya juga kalau kita lama-lama slow down, lama-lama banyak istirahatnya, nggak ada tantangan gitu, itu aja. Jadi pandemi kita berpikir juga menerima keluhan dari teman-teman yang di Malang yang bersehariannya dengan petani kopi itu. Mereka juga petani kopi ini ekspornya juga jadi terhenti gitu kan karena pandemi ini. Yang notabene itu mereka baru bulan Maret itu kan baru panen-panennya itu. Jadi stok mereka banyak. Notabene harus kemana dijualnya itu kan. Nah, akhirnya karena networking juga. Nah, itu pentingnya networking itu tadi. Networking bukan hanya sesama kita sebagai pengusaha atau pelaku usaha, tapi juga dengan petani yang sumber dari usaha itu. Jadi hulunya itu jadi petani kopi itu. kita tampung hasil panennya ya. Yang seperti yang Khalil tadi sampaikan untuk memberi manfaat itu ya itu tadi, memberi manfaat untuk petani ya, berusaha untuk memberi manfaat. Kita coba beli sedikit lah, nggak banyak. Kemudian kita roasting ya. Roasting waktu itu kita masih punya mesin roasting sendiri. Kira-kira masih bulan Oktober yang lalu kita itu baru mulai. Mereka petani itu baru panen kopi itu bulan Juni, Juli, Agustus lah bulan itu. Kemudian kita pendekatan lah dengan petani, kemudian kita putuskan untuk datangkan mesin roasting dari luar kan kebetulan waktu itu juga sedang murah dan gampang waktu itu beli dari Turki yang kapasitasnya 10 atau 50 ya kalau nggak salah itu 50 kilogram. Ya udah berangkat dari itu kita mesin sudah ada, sudah mulai kita produksi. Kita beli kopi hasil panen petani, lalu kita roasting, kita packaging, kemudian ya distribusi. Distribusi itu udah berawal dari Malang, kemudian kan kita itu berteman itu karena asalnya dari Malang ya, networking Malang, kita merantau Jakarta. Ya kita jual sepanjang Malang Jakarta itu antara lain rest area ya kayak gitulah kita sepanjang, karena pandemi kan memang jalan darat ya kita perginya itu ya. Sepanjang Malang Jakarta itu aja kita jadikan pasar.
Jadi rest area itu juga pas yang bagus itu untuk nitip gitu ya, reseller ya mereka ya. Jadi itu. Kemudian Jakarta kita buka juga beberapa coffee shop, kerjasama kita dengan beberapa coffee shop, kerjasama dengan supermarket untuk jadi reseller. Kemudian hotel, restoran, kafe itu aja. Jadi yang selama dari Oktober sampai dengan April ini ya kita mempergenjot pasarnya lah ibaratnya. Okay. Ya, Jadi seperti itulah. awalnya tuh memang bisa dibilang dari misi sosial ya, ingin membantu Ya, menangkap hasil panen kopi petani Malang karena bukan domisili Malang, supaya nggak kebuang karena ekspor semua stuck gitu ya. Iya. Terus mulai dipasarkan lewat jalur darat karena ini reseller sepanjang rest area, mungkin online juga gitu ya Mbak El ya. Iya. Itu kan gambar ya teman-teman yang dari kemarin kita bahas teori gitu ya, ini realnya ini langsung di lapangan ya, mungkin agak tabrak sini situ karena kan lagi pandemi ya, jadi dihajar aja semua, tapi kan alhamdulillah misinya intinya tujuannya mulia loh, itu nggak semata-mata cari profit, memang ini bisa dibilang social entrepreneur tuh ya gini gitu, membantu. Jadi win-win lah, kita maju bareng gitu ya, bersama. Oke, ini sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih teman-teman nih? Rana, Sasti, Dia, siapa lagi? Kalau belum ada. Oke, terus gimana tuh Mbak El kalau sekarang posisinya jadi di Jakarta ada, di Malang ada, dengan coffee shop-nya atau hanya jual beans-nya atau gimana nih? Ya kita belajar sambil jalan kalau kayak gini nih. Jadi produksi perlahan dinaikkan kapasitasnya, distribusi juga makin diperlebar atau tetap profit semua di Jakarta, di Malang harganya sama. Jadi kalau misalnya harga jual sama. Harga jual end user, harga jual reseller juga sama. Jadi kita patok dari harga yang sama. Nanti kalau ongkir itu kan di luar itu, packaging ongkir di luar itu. Jadi seragam harganya. Jadi harga di online atau harga di offline sama semua. Itu aja sih. Ya kita sedang menaikkan kapasitas ini judulnya, menyebarkan menaikkan karena sudah take off-nya sudah udah take off ya. Otomatis kita udah gimana caranya supaya terbangnya itu bisa jauh gitu kan. Iya. Itu tadi kita coba apalagi sekarang musim puasa mau lebaran ya kita buat packaging bentuk lain lah ya seperti hampers kayak gitu. Jadi kita jual hampers ke toko ke kantor, tawarkan hampers ke kantor, ke komunitas, ke relasi. Biasanya kalau kontraktor tuh ya ke kliennya makanya itu kan. Jadi ya kita coba peluang khusus untuk bulan puasa menjelang lebaran itu hampers itu. Nah itu kalau dia ada pertanyaan, kalau memulai usahanya gimana membina hubungan dengan reseller? Mengingat pesaing juga banyak kan yang bikin kopi beans ataupun udah berupa minumannya. Nah ini ya uniknya bisnis kopi itu, jadi kita berasal dari petani itu di daerah mana gitu kan. Kebetulan kita itu kan asalnya Malang ya. Malang itu gunung itu banyak, dikelilingi gunung. Jadi ada Arjuno, ada Bromo, ada Gunung Kawi. Jadi bisnis kopi ini tiap daerah itu unik gitu karena di mana kopi itu tumbuh, tanaman apa di sekelilingnya, ya kopi itu berasa seperti itu gitu. Misalnya di gunung di Dampit itu ya, dia yang terkenal itu malah jenis Robusta. Sudah mulai zaman Belanda itu menjajah daerah Dampit itu karena diambil kopinya. Jadi kopi Dampit ini memang khasnya itu ya khas kopi zaman Belanda gitu. Dampit ini pionirnya sebenarnya karena dia itu kopi legend lah ibaratnya. Nah sekelilingnya itu ada Gunung Arjuna. Nah Arjuna ini punya karakteristik kopinya itu
beda juga gitu. Jadi dia punya aromanya yang wangi, dia punya apa namanya, rasanya yang manis ya gitu. Ya seperti itulah. Jadi kalau walaupun pesaing itu banyak, tapi kan apa ya, bertumbuh bersama gitu namanya dengan persaingan. Karena unik kan tiap-tiap produk kopi ini ya asalnya beda-beda gitu, jadi unik jadi. Jadi Mmm, itulah. Jadi ya kenapa kita apa namanya, so far bisa survive lah walaupun dalam hitungan bulan itu ya karena unik, jadi konsumennya ya karena beda-beda gitu. Kalau kalau misalnya hari Senin mau ngerasain Toraja, Selasa Gayo, Rabu mungkin juga Arjuna atau David kayak gitulah. iya. Jadi para penggemar kopi pun sekarang sudah mulai di rumah itu nggak hanya satu macam, dia dia toples tuh bisa sesuai dengan harinya, sesuai dengan cita rasa yang keinginannya gitu. Ya, Jadi karena ya Indonesia ini emang kaya banget ya, tiap daerah punya perkebunan kopi dan dengan style, rasa, wangi, macam-macam ya, jenis macam-macam. iya, Oke, ini ada pertanyaan unik juga itu nih. dia. Saya tertarik dengan kekuatan networking disampaikan. Itu dibangun dari apa? Apakah sudah ada network dari bisnis sebelumnya? Oh iya, network sebelumnya itu karena ya sesuai umur lah, kita sudah STW itu kan otomatis network itu dari dibangun dari muda toh. Hmm. Dari masih kuliah SMP, SMA, kuliah, kemudian sekarang kerja itu network itu bertumbuh gitu. Jangan sampai network itu berkurang. Kalau dulu cuman bisa apa namanya, teman sekolah, ya ini teman main apa, sekarang kan ada teman goes, teman golf ya kayak gitulah. Jadi itu kan jadi bertambah toh. Nah, network itulah yang kita memudahkan kita untuk apa, sebagai mensinergikan lah usaha itu, network seperti itu. Jadi ya harus punya komunitas dan kalau bisa komunitasnya nggak cuma komunitas kerja rumah aja ya kurang, ada komunitas main lah, Gaul ya? ya gitu. Gaul, gaul, itu bener tuh seteluk gitu, setengah tua legi-legi, itu bener itu. Jadi makanya kalau misalnya yang ini audiensnya masih muda-muda, ya mumpung masih muda lah makin perbanyak network lah. Tapi ya itu tadi, network yang positif dan produktif lah, itu. Ya. Kayaknya sih itu sih. Mhm, mhm. Oke, ada pertanyaan lagi. Tuh, kalau inovasinya siapa yang me-manage? Nah, inovasi inilah kita yang kerja tim, karena di di sini karena owner-nya itu nggak cuman one man show, jadi kita satu tim. Eee, Kopi ini yang punya bukan satu 2 orang, tapi bisa 3, bisa 4 5 atau 6 orang, tiap-tiap kota beda. Nah, tiap-tiap kota ini bisa bisa kita melihat seperti apa selera, mau dibuat, eee, kopi misalnya kopi, dibuat bentuk kopi drip atau apa, ya gitu tadi, seperti komunitas atau area itu tadi. Ya kita brainstorming lah tiap hari. Kita WA itu kalau ada 7 hari 24 jam ya kita lebih lah dari itu untuk seperti apa melihat itu ya, kita kerja bareng gitu. Jadi kita nggak harus satu orang harus me-manage ini atau inovasi atau satu orang bagian jual, enggak, kita sama-sama semuanya, gitu. Enaknya kalau kalau temen itu ya gitu, jadi bareng-bareng, nggak kalau kita kerja sama orang ya bosnya aja yang inovasi, anak buah bagian jual ya nggak kayak gitu kayaknya, gitu sih. Oke, jadi kalau yang dipakai tuh apa, untuk mempromosikan atau untuk penjualannya tuh dari sosmed, terus dari apa, misalnya Ya, kayak direct selling atau door to door atau gimana betul. sistemnya, Mbak? Direct kan event misalnya ada festival kopi, kemudian ada lagi nanti Juli nih kebetulan deket panen kopi di Gunung Arjuna, nah kita adakan festival kopi gitu. Nah itu kan para coffee lovers itu pada kumpul tahu, apa namanya, menilai hasil panen petani itu. Nah, kopi jenis ini cocoknya dibuat untuk ini, dijualnya untuk selera ini, kemudian ekspornya pasarnya segitu, ya seperti itulah diskusi seperti itu. Jadi ya kayak ya kita balik lagi ke pasar ini sebenarnya seleranya apa gitu lah, kita olahnya seperti itu, Iya, iya, iya. gitu. Jadi kita pernah lihat IG-nya juga nih, mungkin bisa ditampilin pernah buka-buka nih IG-nya, teman-teman bisa lihat. Mungkin ada yang kemarin sempat tanya kan kalau postingan atau logo atau apa, mungkin ini salah satu contoh real ya.
Iya iya iya, itu yang di Malang itu. Di Malang ya. Ini ada tim khusus yang memanage Iya, kadang sosmednya. juga kita materi untuk kita posting juga kita share bareng-bareng, kita buat bareng-bareng gitu. Oke. Kayak gini nih. Oke. Nah itu, selain Arjuno, Dampit, Gunung Kawi kita juga punya Gayo, kita punya, Bajawa, Flores Bajawa. Ya hasil dari network aja, jadi Oke. ya seperti itulah. Tapi kalau ke petani Mungkin. berarti beli putus ya atau gimana Mbak? Eee, ada yang lahan petani itu dari tanam itu kita sudah kita sudah ini kerjasama. Oke. Jadi dari tanam, pupuk, pemupukan, kemudian panen, kita sudah kerjasama. Jadi ya petani itu operate aja, gitu. Oke. Tanahnya kebanyakan kalau di lereng Arjuna itu kebanyakan tanah perhutani ya. Jadi kerjasamanya dengan perhutani kita untuk beberapa tahun gitu. Terus untuk apa menentukan kualitas apa jaminan kualitasnya tuh berarti lewat perhutani atau gimana nih ini? Enggak, perhutani itu hanya lahan aja. Oke. Jadi jaminan kontinuitas suplai yang kita dengan ini apa namanya, dengan apa namanya, dengan pasar ya, dengan pasar itu kontinuitas kita mampu suplai berapa ton untuk tiap bulan gitu, dan kontinuitas itu yang kita jaga. Jadi dengan petani itu kita arahkan untuk apa namanya, memelihara pemupukan yang baik, kemudian ya memelihara gitu kan, itu petani. Jadi untuk menjaga ini aja, volume ya, volume dan kontinuitas itu. Tentu mutunya pasti, gitu. Wah, menarik banget nih ya. Nih feed-nya juga bagus nih kok dari Sasti komentar feed-nya bagus katanya gitu. Jelas ya Dan kopi ini ada 3, jadi prosesnya ya di hulunya sendiri petani perkebunan, kemudian proses berikutnya adalah di roasting-nya. Roasting tergantung proses roasting itu menentukan kualitas, kemudian di distribusi. Itu aja sih. kalau resiko atau misalnya yang udah pernah dialamin gitu Mbak, misalnya kayak dari stok Itu dia. itu gimana? Jadi, kami masih bersyukurnya itu karena kopi ini kan panennya setahun sekali ya. Dia tuh, lifetime-nya juga lama, 1 tahun walaupun penurunan mutu itu pasti. Jadi kita pernah beli stok Gayo itu udah 500 setengah kintal kali 500 ton itu. Ya itu agak 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 juga. Gayo kalau dari Aceh ke Jakarta masih murah. Karena di stok Jakarta juga banyak gitu. Pedagang lain juga beli stok dari petani Aceh juga banyak. Jadi pasar Jakarta penuh untuk Gayo. Nah, itu menjadi apa namanya, opportunity buat kopi yang dari timur. Arjuna, Dampit, Gunung Kawi gitu masih newcomer lah ya kalau khususnya dari Gunung Kawi gitu. Kalau Arjuna sudah punya nama, Dampit sudah punya nama. Jadi ya masih ada peluang gitu. Nah, Gayo ini yang harus kita olah, antara lain ya menjadi kopi susu yang kita produksi untuk jadi produk lain gitu. Jadi kopi susu, menjadi kopi olahan ya gitulah kita jual reseller ya gitu Gayo ini untuk ngabisin stok. Nah, untuk Arjuna dan Gunung Kawi Dampit itu tampil sebagai single origin, jadi dia benar-benar produk yang unggulan gitu. Karena punya khas gitu. Jadi ya balance. Ada yang harus ngabisin stok, ada yang tampil original, ya seperti itulah. Nah, dulu awalnya waktu pas Gayo dibeli itu kan itu bukan di Malang ya. Itu memang duluan diputuskan dibeli terus kemudian syuting ke Malang atau gimana nih Mbak ya? Iya, jadi waktu itu kita juga banyak tawaran dari petani Gayo itu harga murah, sangat murah memang dengan ongkos kirim ke Jakarta itu murah lah, relatif murah. Jadi kita belilah dalam stok banyak. Habis itu kita sebagian kecil kita proses Jakarta karena pasar Jakarta sudah penuh untuk Gayo.
Oh, kita larikan ke Malang, jadi kita proses di Malang, green bean itu lari ke Malang, diolah di Malang. Nah, untuk Indonesia bagian timur, jadi kita jual ke Bali, ke Flores gitu. Nah, kadang-kadang juga barter dengan kopi Flores, Bajawa itu ya, ada gayo untuk jual gayo, kita beli Flores, ya kayak gitulah. Oke. Ya Itu kita habisin ke timur. ya ada gambaran ya kemarin untuk memanage risiko, misalnya udah Iya. kan udah nyetok gayo banyak dari Aceh, terus ternyata persaingan pasar Jakarta penuh. Akhirnya harus do something nih gitu kan, jangan jadi rugi terus udah diem aja kan. Jadi harus pindah area market atau produknya inovasi dibuat. Oke, Iya. berarti di blend untuk jadi kopi susu. Jadi walaupun udah agak lama, tapi kalau dibuat jadi kopi susu kan nggak terlalu ketahuan daripada misalnya kita jual sebagai single origin blend yang murni gitu ya. Jadi ya kan Mbak El ya. Jadi kayak kita Iya, ya gitu kan supaya iya. memanage resiko itu kan kemarin kita juga sharing soal itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Kita ini ini. Sebelum mulai bisnis kopi, apa harus belajar dulu mengenai biji kopi, roasting, dan lain-lain? Terus apa kendala yang paling dirasakan bisnis ini dengan sistem partnership dengan petani? Iya, ini kan ibaratnya belajarnya sambil jalan ini, jadi ya belum sempat ini belajarnya ya crash program sambil jalan. Ada barangnya ya udah dipraktekkan itu seperti itu. Oh, bisnis roasting ini. Roasting kita hire operator roasting yang handal lah, paling handal di Malang kita hire itu. Oke. Untuk operate mesin roasting yang baru datang itu. Jadi kita belajar banyak dari beliau, dari sinergi ya ada dengan yang memang sudah adanya ya. Iya. Dia dulu di Malang pakai roasting yang kecil, nah kita belikan mesin yang besar, kita belajar dari dia yang operate. Jadi emang harus ada ahlinya untuk roasting itu karena prosesnya di situ. Jadi harus hire karena belajarnya kalau kelamaan belajar nggak jualan-jualan. Ya benar. Nah ini ya guys, tipe-tipe orang itu kita pernah bahas juga kan waktu hari kedua, ada yang memang modal jalan dulu aja, nanti adjust, ada yang memang udah well plan semua baru jalan. Ya nggak bisa mana benar mana salah ya, baiknya sih idealnya sih lengkap ya, cuma kan nggak selalu ideal di lapangan pasti ada juga kan belok sana belok sini kayak gitulah. Yang penting intinya balik lagi harus tahu tujuannya memang baik, tujuan berusaha kita tuh baik, itu bukan semata-mata mengeruk keuntungan, tapi memang ada inilah visi yang baik lah gitu sesuai nilai-nilai agama dan kehidupan. Terus apa nih tadi dengan Revisi COVID itu sering juga tuh. Terus ini nih, apa yang dikatakan dengan sistem partnership dengan petani. Misalnya ada nggak yang kayak apa? Kan ini langsung kontak dengan petani ya. Misalnya kayak apa ada hambatan nggak? Kan biasanya kalau mungkin tingkat pendidikan atau budayanya beda gitu suka jadi nggak nyambung. Nah, gimana tuh? iya. Kalau dengan gayo itu kan mesti agak kita agak susah karena kita juga baru belajar ya juga bukan orang kopi yang sudah bertahun-tahun. Jadi petani gayo itu kalau udah dia jual murah ya jual murah, dia nggak peduli itu barangnya bagus. Nah, kan baiknya kalau mau beli gayo tuh ajak orang Aceh, nah kayak gitulah, yang tahu kopi ya, supaya nggak ini. Sama kecuali kalau yang petani di Malang karena kita asalnya di Malang juga nggak sulit lah karena alumni juga ada yang berasal dari Brawijaya ya, dari Brawijaya itu punya perkebunan yang kerjasama dengan perhutani dia untuk risetnya jurusan Fakultas Pertanian ya kalau nggak salah. Nah mereka menanam kopi, kemudian pupuknya dibantu oleh Pupuk Indonesia. Nah seperti itulah. Jadi kita nggak susah untuk membangun partnership dengan mereka karena ada akademisnya, ada praktisinya, ada pengusahanya, ada pelakunya, komplit di situ. Jadi kita sinerginya di situ tuh. Oke. Nah, ini tentang pengelolaan keuangan nih, kendala apa yang sering dihadapi?
Kendalanya kalau pembeli yang bayarnya mundur. Oh, oke. Biasanya gimana sih, Mbak, Klise berapa tadi itu. bulan atau apa? Enggak lah. So far sih enggak sih ya, karena kita bersama-sama membesarkan kapasitas ya, sesuai kemampuan kantongnya itu aja. Kalau bulan ini jualnya 10 juta ya belanjanya ya di bawah itu, ditambah operasional gitulah, ya kan enggak kita enggak muluk-muluk harus, omset berapa enggak. Jadi yang penting ada peningkatan dan bertumbuh positif itu. Tapi sistemnya dengan reseller atau outlet-outlet gitu, apa konsinyasi atau gimana? Nah, iya kita konsinyasi. Jadi, reseller tidak perlu beli stok kita. Mereka cukup jual yang sudah laku gitu. Jadi Mmm, kita belikan nota invoice di awal, kemudian yang laku berapa setiap bulan atau per 2 minggu, nah itulah yang dibayar dengan ke kami harga reseller, oke. gitu. Jadi karena sistem seperti itu jadi banyak yang mau gitu. Jadi karena mereka nggak reseller tuh nggak perlu beli toh ke kita, kita cukup nitip jual lah istilahnya, kayak gitu. Oke. Oke, Gitu. ini ada pertanyaan lagi. Sasti tanya langsung deh nih, gimana nih? Oh iya Mbak, tadi kan dikasih lihat ya, dikasih tunjuk feed Instagram-nya tuh kayak anak muda banget gitu. Jadi kalau misalkan aku lihat itu jadi kayak, wow tertarik banget ini bisa jadi salah satu opsi nongkrong nih, begitu. Nah, Iya iya iya. mungkin bisa nih sharing dari, sisi marketing sosial medianya Mbak, itu gimana tuh strateginya? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi kita-kita yang sudah satu legi tadi itu ya, mau nggak mau ini belajar bagaimana untuk merancang feed Instagram-nya, karuselnya seperti apa, ya kayak mau nggak mau harus belajar. Kalau ngandelin kita ke orang ibaratnya nitip ke tukang jahit lah, ibaratnya kadang-kadang kan bolak-balik karena revisi-revisi ya harus mau nggak mau baru pelan harus belajar. Ya akhirnya bisa lah mau bikin karusel seperti apa, ya TikTok-an ya udah ikut aja. Siapa tahu bisa jadi lebih mudah jauh. Itu sih semangatnya maksudnya yang muda. Itu biasanya, udah disiapkan atau direncanakan dalam sehari berapa postingan atau gimana, gimana strategi? Ya minimal sehari 1 postingan, minimal sehari 1 postingan. Jadi, Sabtu Minggu itu ya ibaratnya bikin desain lah. Oke. Sabtu Minggu bikin desain, kalau udah Seninnya udah untuk 1 minggu ya kita coba posting sambil jalan lah. Kadang ide kan, nggak muncul di Sabtu Minggu, tidur ya. Oke. Ya seperti itu. Kalau untuk reach, more followers tuh biasanya gimana Mbak pakai selebgram kah? Kemarin kan juga kita belajar ya, untuk, cara campaign, cara promosi itu gimana, pakai selebgram, pakai apa? Istilahnya kalau kami itu apa ya, follower organik ya mungkin ya. Oke. Organik ya kita cari yang bisnisnya hampir sama related ya, dari sisi produsennya related, dari sisi apa namanya, pemakainya kayak coffee shop ya yang kita, follow gitu. Jadi, follower organik gitu. Kalau sebenarnya kan kita pakai, eee, selebgram itu balik lagi selebgramnya itu suka kopi nggak gitu kan. Kalau cuma endorse tapi dia kesehariannya nggak suka kopi kan ya waduh ketahuan banget itu, nggak enak lah. Kita benar-benar tarik yang mending ya kita orang keseharian tapi dia benar-benar coffee lovers gitu. Jadi ya itulah apa adanya judulnya. Ya. Oke, Sasti gimana? Bisa kebayang ininya, jawabannya? Iya, terima kasih sekali Mbak, keren keren. Ini pertanyaan lagi nih, filosofi branding untuk Kopikane gimana? Eee, Sebenarnya sih kita memudahkan petani aja udah bersyukur itu ya, kalau bisnis kopi ini kan kita nggak bisa profit banyak itu kan nggak bisa, pasti ada kecil tapi kita ambil volume gitu. Jadi filosofinya ya kecil tapi lu mintu ya mungkin itu ya, Mmm, ngalir terus gitu, bertumbuh, ya itu aja sih. Nggak tahu lagi kalau filosofi kayak apa itu, ya itulah yang ada ya seperti itu ya, bertumbuh, kecil nggak apa-apa tapi lu mintu, kalau gitu. kompetitornya sendiri, yang mungkin fokus dari kopi
daerah Malang itu banyak nggak Mbak Eli Jakarta sepanjang Jakarta Malang ini? Itu dia kita bersyukurnya kalau sepanjang di Jakarta Malang, kalau misalnya sampai Jawa Tengah aja ada kompetitornya, ada kopi Jawa Tengah ya, kopi Merapi atau apa yang mereka itu sebenarnya kasihan juga karena jauh lebih apa ya, kurang keluar gitu. Mereka mesti tumbuh di daerah sendiri gitu kan. Kita berusaha untuk Malang ini sampai Jakarta kan. Jadi Arjuna aja udah nyampe Pasar Santa, udah kemana-mana, udah dari ke Afrika kemana-mana lewat Pasar Santa aja itu ada satu yang namanya Dunia Kopi di Pasar Santa itu. Dia kopinya itu seluruh Indonesia gitu. Dan Arjuna itu sudah ada di situ gitu. Jadi ya kita ya bersyukur karena ibaratnya kalau stok Arjuna habis tinggal kontak kita gitu kan. Lewat dia aja kita bisa kemana-mana gitu ya walaupun ya namanya orang di Pasar Santa itu dia kalau ada event kenegaraan ya misalnya ada KTT ada apa teman ASEAN oleh-olehnya itu mesti ngambil kopi dari situ gitu. Jadi kita sudah terwakili walaupun kita sendiri nggak ke sana gitu, sudah terwakili gitu. Jadi ya itu bersyukurnya seperti itu. Kalau kita punya unik dari satu daerah yang kita mau niat kita majukan ya sudah kita ini aja pasti ada jalannya ya itu lewat Pasar Santa itu juga ya jadi bersinergitas nggak semua dari kita harus sendiri ya jadi bersinergi dengan memang sudah ahli-ahlinya atau punya linknya sendiri ya. Iya kan kopi itu benar-benar unik karena mereka punya ya itu tadi tes rasa itu beda-beda jadi ya tiap jenis punya konsumennya sendiri-sendiri ya itulah jadi kita bersyukurnya seperti itu. Bisnis rasa ini namanya. Kalau ini Mbak, kemarin tuh ada pertanyaan juga gimana kalau ada brand yang tiba-tiba dapat pemberitaan negatif atau gimana gitu ya. Nah ini kalau di sisi Kopi Kane pernah nggak misalnya dapat feedback yang negatif atau ada apa cacat produksi atau apa, terus gimana menghandle-nya gitu? Ya alhamdulillah selama dari Oktober sampai sekarang ini kita belum pernah ya feedback negatif ya. Mungkin bukan dibilang negatif karena kita harus mendevelop sendiri karena itu tadi kan kita belajarnya itu sambil jalan. Misalnya ada satu kafe yang komplain ini kan rasanya kok beda dengan sebelumnya yang kita suplai gitu. Misalnya nah kita adjust lagi di proses itu. Apa betul oh ternyata memang ada pergantian komposisi gitu kan komposisi antara Arabica, Robusta itu ada pergantian sedikit slightly gitu. Nah, otomatis kan user yang sangat sensitif ini kan dia berasa ini kok rasanya beda gitu. Nah, itu aja yang kita membuat. Jadi khusus untuk kafe A misalnya, kita khusus buatkan dia komposisinya seperti yang sebelumnya misalnya gitu. Robustanya 60, Arabicanya Robusta 40, Arabica 60 ya seperti itu. Jadi kita akhirnya kita punya produk baru kan, produk A untuk coffee shop A gitu. Ya gitu kan, hikmahnya seperti itu. Jadi gitu. Jadi kita nggak kita kemudian kita pasti ada yang berbeda. Jadi orang yang sensitif pasti merasa oh ini rasanya ada perubahan gitu. Karena dia harus adjust lagi mesin kopinya toh kalau komposisinya beda gitu kan. Baristanya pasti teriak sih, oh ini beda gitu kan. Nah, itulah. Jadi akhirnya kita punya spesifik lagi produk lagi, diversifikasi produk. Gitulah. Oke. Nah, menarik banget nih. Lanjut, ada lagi bisa diceritain fokus marketing produk ke tiap segmen marketnya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau ke restoran, ya, hotel, kita kasih produk yang secara umum bisa diterima kayak house blend, premium blend, kayak gitu, breakfast blend ya itu segmen itu khusus untuk penikmat kopi yang pasti nerima gitu. Tinggal mereka ngukur enak yang di mana gitu kan. Pasti diterima itu. Jadi aman buat lambung seperti itulah, asamnya pas gitu. Terus kemudian kita punya produk seperti itu. Nah, khusus untuk pemakai kopi yang benar-benar dia pengen ngerasakan gimana sih nikmatnya kopi Arjuna ya itu kita pakai single origin itu. Single origin Arjuna, Dampit, Gunung Kawi, Bromo ya kayak gitu. Itu khusus penikmat kopi yang ibaratnya dia sudah bisa bedain rasa gitu. Nah, ini ada terakhirnya ada manisnya atau rasa arennya atau ada gulanya atau ada madunya, nah seperti itu.
itu pakai yang single origin. Nah, kita kan untuk pakai umum, yaitu tadi hotel, restoran, kafe kita kasih house blend. Seperti itu. Gitu. Oke. Ada lagi nih yang mau nanya, Mbak Rika, mungkin Mbak siapa yang udah join, Raihan, mungkin ada pertanyaan Raihan. Ya, terus, saya mau bertanya kepada Mbak Diah, Mbak, kan Ya. bisnis kopi ini kan semakin merajalela, Mbak, ya. Karena bisnis kopi Kane ini saya belum pernah melihat di Jakarta karena banyak gempuran-gempuran industri kopi seperti kopi kenangan, kopi tuku, kopi nako, kopi janji jiwa, kopi lain di hati. Itu bagaimana caranya kopi Kane itu bisa mampu bersaing dengan kopi-kopi tersebut? Karena sekarang ini kopinya lagi dipromosikan sebagai kopi Indonesia, kopi Arjuno, kopi Malang. Saya baru dengar karena kalau di Jawa tuh seringnya adalah kopi Gunung Malabar di Bandung, Jawa Barat. Terus gempurannya pesaingnya tuh banyak juga, ada kopi Gayo, kopi Mandailing di Sumatera, kopi Lintong, kopi Sidikalang, tuh kan banyak, kopi Lampung, Robusta. Dan bagaimana caranya dapat menaikkan pemasaran kopi di Malang seperti Gunung Arjuna, dan kopi jenis apa yang ada di Gunung Arjuna tersebut? Karena rata-rata kopi di Sumatera itu adalah kopi Arabica. Terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaannya. Kopi Malang itu kalau khusus Arjuna aja, dia Arjuna ada Arjuna Arabica, ada Arjuna Robusta gitu. Nah, house blend kami itu komposisi ada campuran dari Arjuna Arabica dan Arjuna Robusta gitu. Jadi house blend itu yang banyak permintaan di Jakarta. Nah, kemudian untuk persaingan dengan kopi yang namanya brand love, itu yang kalau menurut kami itu brand love itu image-nya ya, image dari nuansa kafenya atau produknya. Yang kami tampilkan kalau dari sini itu adalah biji kopinya, Arjunanya. Jadi kalau misalnya Arjunanya, Dampitnya, kemudian Gunung Kawi atau Bromo kayak gitu. Jadi benar-benar kopinya. Kalau ya itu tadi memang beda ya. Ya mungkin itu membuat apa ya variasi dari produk ya. Ada yang menampilkan image brand love-nya, ada yang benar-benar produknya, gitu, benar-benar kopinya gitu, original kopinya gitu. Nah kalau kita mau masuk ke brand love, nah kita suplai ke mereka, ke kopi kenangan, ke Ili lah, kayak gitu. Kita brand memang nggak keluar Kane, enggak. Tapi mereka pakai itu biji kopinya. Gitu. Ya nggak masalah, yang penting kan laku. Gitu. Jadi kalau kita mau jual ke brand love, ya kita otomatis brand dari Kane itu mesti ngumpet lah. Jadi mereka punya kriteria yang misalnya harus Arabikanya skor sekian kayak gitulah, Robustanya skor sekian ya gitu. Kita coba ke sana gitu. Jadi biar aja brand love ya kita nggak usah bersaing dengan brand love, ya kita suplai aja brand love nggak apa-apa. Yang penting biji kopinya laku, nggak harus nonjol brandnya. Gitu. Itu sih Mas Rehan. Yang penting ya mengena di masyarakat sih. Iya. Yang penting dapat diminati masyarakat. Betul. Tapi kok di Jakarta sendiri sudah ada cabangnya belum Mbak, Kopi Kane ini, Mbak? Ada. Kopi Kane ini ada di Ben Hill, Bendungan Jatiluhur 52. Nah itu bukan cabang sebenarnya itu ya. Holdingnya malah di situ, malah di Jakarta karena yang di Malang itu produksi aja gitu. Gitu. Jadi kafenya juga, coffee shopnya juga di Ben Hill. Karena pandemi ya kita batasin untuk jumlah pengunjung seperti itu. Seperti itu sih. Oke, nah, kalau sudah terjawab. Gimana Mas Rehan? Ada lagi? Ya, terima kasih Mbak Dia. Tapi kalau masalah penjualan kopi Mbak Dia nih kan lagi pandemi, terus ada penurunan omset Pak gitu Mbak, apapun penjual kopi sekarang ini, petani-petani kopi? Beruntungnya karena masih umurnya muda ya, jadi mengalami penurunan, jadi naik terus aja yang ada. Khususnya
pada saat kecuali pada saat puasa ini memang penurunan memang kalau saat puasa ini. Jadi orang konsumsi kopi juga berkurang tuh pada saat puasa. Iya sih puasa. Jadi harapannya setelah Iya. Lebaran ya. Nah itu tadi pada saat konsumsi pada saat puasa berkurang, nah kita jual dalam bentuk hampers. Jual dalam bentuk hampers bisa dalam bentuk bubuk, biji atau bentuk minuman. Kita kemas lah yang bagus, kita mau ini. Nah itu tadi kita bisa juga kita gabung dengan produk lain, misalnya ada cookies. Nah kita kan hampersnya ada kopi, ada cookies, kayak gitu ya. Ya gitulah. Jadi apa itu namanya? Hampers sesuai permintaan jadinya kan. Mau hampersnya diisi apa sesuai permintaan customer. Gitu. Ini benar-benar nggak berinovasi ya, pokoknya terus aja klik, berkreasi, ada momen apa, bisa gabungin sama apa, kan pokoknya tetap ada jalan lah gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain yang mungkin bisa raise hand? Nah itu dia tuh. Terima kasih Mbak Dia. Ya sama-sama Mas Rehan. Nah itu dia ada yang kolaborasi dengan bisnis makanan, boleh juga itu di coffee shop. Di coffee shop kami nanti bisa di bundling nih, paket bundling jadinya. Sama seperti yang sekarang ini kan kopi di bundling dengan burger. Iya. Bisa juga. Mumpung udah ngomong burger, guys nih sedikit cerita ya. Jadi Mbak Dia Laili ini selain tadi kita udah denger ya ceritanya tentang Kopi Kane yang memulai pelitnya karena efek pandemi ingin menolong kerjasama dengan petani kopi yang tidak tersalurkan hasil panennya. Nah itu kan berarti dari nol dalam artian baru mulai semua. Tapi di lain pihak Mbak El ini juga join sebuah bisnis franchise burger ya Mbak ya. Nah ini mungkin bisa kita dapat pengetahuan juga nih. Oh ternyata bisnis itu juga selain kita harus mulai dari nol sendiri, ada juga yang udah given gitu. Kita bisa join franchise. Mungkin Mbak El bisa cerita tuh gimana kayak apa atau latar belakangnya kok akhirnya pakai franchise. Ya itu ceritanya juga ya itu hikmah pandemi lagi ya. Jadi kita memang sengaja buat dua, rencana itu memang satu yang sudah jadi ya kayak sudah given gitu ya kita beli yang dalam artian kita bisa belajar gitu. Seperti apa sih yang udah given tuh dapurnya kayak apa gitu. Saya dalamnya itu kayak apa, sistemnya kayak apa. Nah, kita buat munculkan kopi ini ya kita sudah dapat role model gitu. Jadi kayak gitu. Kalau mau di franchise-kan nantinya itu ya nggak jauh-jauh dari role model kita gitu kayak gitu sistemnya. Jadi memang sebaiknya punya mainan tuh dua, jangan kalau satu mentok udah stuck udah. Judulnya namanya kan pantang menyerah ya. Pantang menyerah kalau sebaiknya makin banyak mainan sebenarnya makin bagus, tapi ada juga yang menilai nggak fokus ya, ada juga seperti itu. Tapi kalau kita semangat belajarnya itu ya itu tadi. Semangat belajarnya membandingkan benchmark itu ya kita punya sendiri gitu kan. Kalau ini sudah ada operate-nya seperti itu kekurangannya seperti itu, seperti apa ya kayak gitu-gitulah. Jadi kita bisa belajar dari yang sudah jadi. Nah, kita punya baru yang cikal. Nah, nantinya akan bertumbuh ke sana kan. Ya kita tarik mundur dari akhir. Rutenya itu apa seperti itu. Keywordnya apa-apa. Nah, ada benang merahnya seperti itu kayak kita lah jalan. Itu. Seperti itu sih. Kayaknya sih nggak mulu-mulu. Ya. Jadi nggak naruh telur di satu keranjang ya Mbak El ya, ibaratnya kita diversifikasi juga untuk personal kita gitu ya. Iya. Ada ditanya nggak teman-teman soal mungkin yang usaha franchise nih dari kemarin kita mungkin belum banyak atau belum bahkan gitu ya tentang soal franchise ini. Kalau franchise itu gimana sih Mbak El biasanya? Apakah monthly apa annual gitu, apa di awal aja bayar ke franchise? Ya kebetulan yang franchise yang kami ambil ini yang di awal pasti ya kita pasti share saham pastilah. Jadi kalau
kita punya lokasi ya kita share saham gitu. Kemudian monthly-nya kita ada pembagian profit dan dikurangi biaya dan pajak. Ya seperti itulah. Jadi karena sistemnya sudah ada, sudah given lah ibaratnya. Ya kita tahu biaya operasionalnya apa, kemudian kita bisa advice marketingnya seperti apa. Dan satu lagi, kita juga membantu marketing, membantu penjualan kalau mau profitnya, pembagian profitnya lebih besar. Jadi ibaratnya komunitas kita ya kita tarik untuk membeli franchise produk dari franchise kita gitu. Jadi ada kontribusi selain kontribusi modal di awal, kemudian kita dapat pembagian di per bulannya, kita juga kontribusi untuk membantu penjualannya gitu. Dan kita boleh juga jika di satu komponennya misalnya kejunya, kemudian kita punya produk keju. Nah, keju kita bisa kita suplai ke franchise itu. Nah, sekarang yang ada di Klenger Burger ini, kopinya di beberapa kopi outlet Klenger Burger, kopinya udah diambil dari kita jadinya. Gitu. Jadi kita suplai kopi ke Klenger Burger. Jadi padahal kan sebenarnya kantong kiri kan, tapi iya betul. Itu. Jadi Klenger Burger pusat itu udah ngambil kopinya dari kami gitu. Jadi mereka minuman hangat, hot coffee, sudah kopinya dari kami. Jadi berarti kita suplai juga ke mereka gitu. Oke. Gitu. Tuh guys, asik banget kan ya. Jadinya maksimalkan aneka rupa format bisnis, bidang bisnis yang akhirnya mix and match. Dan memang benar ya kalau di Islam itu kita memang silaturahmi itu membawa berkah, itu kan membuka pintu rezeki. Iya, kita franchise misalnya tadi Klenger Burger, tapi Mbak El bisa juga sambil nawarin produk pribadinya dia gitu ya. Jadi bisa saling win-win jadinya ya, simbiosisnya enak. Oke, ada pertanyaan Mbak Rika? Iya, memang model bisnisnya beda. Betul. Iya nih. Ya mungkin ya sudah jalannya kali ya gitu ya. Jadi nggak hanya satu, jadi ya punya beberapa supaya ya itu tadi kalau ada yang minus bisa disupport bidangnya lain gitu. Demikian juga SDM-nya, kalau ada SDM ada di satu bisnis yang banyak nganggurnya ya kita hire untuk support yang lagi rame lah ibaratnya gitu ya. Itu jadinya benar-benar SDM juga diefisiensikan gitu. Oke. Ini karena dua-duanya bisnisnya F&B ya Mbak El ya. Itu apakah ke depan atau sudah melakukan, kalau bulan puasa kan emang biasanya drop gitu ya untuk F&B. Itu apakah kalau dalam segi keuangan tuh untuk target sales segala macam nggak dihitung, jadi kayak setahun tuh hanya 11 bulan atau gimana tuh kira-kira yang udah dijalanin? Ini kan belum, iya ini kan juga belum setahun ya dalam hitungan bulan ya. Jadi ibaratnya kan sebenarnya holdingnya usaha ini kan di kontraktor ya. Karena ini kontraktor slowdown, jadi kita buka divisi baru F&B gitu kan. Jadi selama ini dari pertama dari awal usaha ini disupport untuk keuangan, disupport dari divisi kontraktor itu. Ada profit yang lebih supaya pajaknya berkurang ya diputar lagi jadi usaha baru begitulah. Gitu. Jadi supaya bayar pajaknya nggak mahal-mahal, dibikin usaha baru dialihkan lah itu tadi. Jadikan operasional. Terus kemudian ya selama ini kita hitungannya awalnya utang ke holding kan untuk sebagai modal toh. Nah, kita nggak mungkin nggak lah kita mengganggu pribadi ya nggak mungkin. Ya dari holding di support modal, kemudian kita mengembalikannya dengan penjualan itu gitu. Jadi kalau kita profit dihitung mengembalikan utang gitu kan. Ada dihitung mengembalikan utang. Itu seperti itu. Oke. Gitu. Seru banget. Jadi tadinya usaha mainnya buat ngaduk-ngaduk semen dioper ke ngaduk-ngaduk kopi ya Mbak ya. Oke nih ada pertanyaan lagi ya Firya atau Rana kemarin yang mau buka atau dia mungkin ya. Kalau strategi ke depan.
strategi ke depan posisi customer yang dimiliki sekarang. Kita mungkin banyakin volume di HoReCa ya, hotel, restoran, sama kafe. Itu kita banyakkan. Satu lagi kita ini apa namanya, sinergi dengan anak-anak muda yang pengen buka kafe. Jadi anak muda yang pengen buka kafe itu kan dia nggak tahu nih harus kemana. Belajar menjadi barista yang sambil yang basic aja. Yang basic nggak usah yang terlalu expert lah. Yang basic aja kita siap untuk apa ya, training lah, pelatihan Barista ya. pelatihannya free lah, pelatihan free. Nanti kalau buka kafe, nah di kafenya itu ditulis support by Kopi Kani, nah seperti itu. Nah seperti yang ada anak muda yang di Cawang nih, di jalan masjid itu juga gitu. Anak muda yang kuliahnya sekarang online kan dia. Nah, itu tadi, garase rumahnya nganggur, ibunya ada di Malang, dia sendiri di rumah, ya dia sama teman-temannya buka kafe di garase rumah. Ya, itu support by Kopi Kani dia. Namanya Kopi Sikring di Cawang. Kopi Sikring support by Kopi Kani. Tuh guys, Gitu. jadi abis Jadi mulai dari model usaha kerja sama gitu ya Mbak El ya. Iya, kita ini aja, kita suplai kopinya aja. Jadi kan kopi kita pasti disuka, pasar udah menerima, jadi ya dia udah kelihatan, udah growth-nya udah kelihatan. Jadi buka kopi ini apa namanya, buka kafe baru di garase, jadi dia sudah kelihatan dari naik pemakaian konsumsi kopi, biji kopinya. Ini udah bulan kedua dia sudah inilah melihat apa namanya, udah mulai banyak varian. Selain pertama dia jual kopi tubruk aja, nah sekarang dia buat ada kopi macam-macam lah, kopi Vietnam drip, ada macam-macam dia. Udah berani gitu kan dia ya. Itu tadi karena hikmahnya kuliah online gitu. Iya, Kuliah online pagi sampai sore, malamnya dia buka kafe. Ya seperti itulah. Wah, tuh seru banget nih, teman-teman bisa mulai meniru-niru yang inspirasi. Ini tips kompak sama tim ya. Karena kita itu taunya tim itu udah dari SD, zaman masih pakai SMP malah, masih putih biru, putih abu-abu. Jadi kita udah paham lah karakter tiap-tiap apa ya, tiap-tiap tim itu hafal sudah. Jadi kita ya apa ya, sudah tahu kuncinya masing-masing. Jadi ya so far kompak-kompak aja. Bersyukur lagi ya itu. Itulah. Udah teman lama ya. Orang beda ya. Iya udah. Ya bayangin dari umur 15 sampai sekarang di dunia kerja udah 15 tahun ditambah umur 15 tahun, berapa ya, udah lebih dari. Ya kan kalau udah pasangan udah lebih lama dari pasangan masing-masing gitu. Jadi udah paham. Ya udah kayak keluarga jadi istrinya. Jadi ya itulah. Bersyukurnya sih itu. Jadi ya orangnya udah itulah, kita juga perlu belajar soal itu. Baiknya tuh kalau tim terdiri dari beberapa tipe orang gitu, jadi nggak sama semua, nanti yang nggak ada yang ngerjain bagian ini gitu. Jadi mungkin betul situ. Ini lebih iya betul kenal lagi ya, udah kenal dari dulu, jadi udah kompak, udah tahu kurang ininya masing-masing. Terus lagi kan tipe manusia kan makhluk hidup ya, namanya ya kita harus siap lah dengan perubahan tipe ya. Kecuali kalau dia ada defaultnya tipe itu ya lain lagi. Nah pasti dia dengan berjalannya usia pasti ada perubahan pola pandang, cara penyelesaian masalah, karakter emosi ya seperti itu pasti berubah. Baik lagi ketujuan yang nilai-nilai yang disampaikan oleh Bapak tadi itu ya itu tadi, memberi manfaat, tidak pantang menyerah, ikhtiar maksimal, menyerahkan hasil kepada Allah SWT, ya seperti itulah. Itu aja udah diputar terus itu. Iya. Enggak lari dari situ, emang benar, emang enggak lari dari situ. Ada pertanyaan, kalau yang franchise katanya pas awal milih franchise yang itu tuh apa gitu, misalnya kayak dipelajari dulu track recordnya atau gimana gitu, menentukan ini franchise ini baik dan berprospek gitu ke depan. Ya, baik lagi ke network ya, yang kita sudah amati network itu kita incar toh, karena network itu kita sudah incar. Ada burger A, B, C gitu kan. Sampai kita burger itu karena ya itu tadi kan,
orang image-nya makanan tidak sehat ya, burger. Tapi kalau dipisah kok jadi sehat, rotinya sehat, sayurnya sehat, ya kan, dagingnya sehat. Lah itu kenapa kalau kita digabung jadi nggak sehat itu kan ada apa gitu kan. Ya, dan tantangannya situ ya. Kita ada beberapa burger yang sebelumnya kita coba pilih ya. Cuman ya itu tadi karena kadang produknya sudah enak, diterima banyak, tapi sistem manajemennya enggak fleksibel gitu kan, apalagi bagi pelaku bisnis pemula kayak gini kan. Emang kontraktor suruh bisnis makanan kan ya nggak mudah juga karena ya udah terima percaya aja pada apa namanya yang sudah punya sistem gitu kan. Akhirnya ya kita pilih Klenger Burger itu karena pada saat itu dia juga lagi drop karena partnernya ya itulah nggak beres, ada pekerja sama yang nggak beres, jadi dia lagi drop. Nah, kita pilih ya kerjasama yang dengan orang yang lagi drop karena dia punya produknya bagus sebenarnya. Karena manajemennya yang lama aja yang nggak benar gitu ya. Coba kita berpartner dengan itu. Berpartner dengan korban istilahnya. Ya. Oke. Ini ada Gitu. pertanyaan lagi apa? Kira-kira Apa ini tips? pertahankan dan mengembangkan customer. Mempertahankan ya otomatis kita mempertahankan mutu produk, kontinuitas produk itu pasti. Kalau mengembangkan kita diversifikasi produk, ya kan kita coba bundling macam-macam jenis-jenis kopi yang sudah ada. Misalnya kalau ini kayak gini nih ya. Kalau kayak gini nih hampers misalnya nih ya, hampers yang diterima masyarakat tuh yang harga jualnya sekian. Biasanya dulu hampers jutaan, sekarang hampers ratusan, di bawah 500. Nah, ya sudah kopinya kita produksi dengan bahan baku yang lebih murah gitu. Jadi biasanya kasih premium, sekarang premium dibanding dengan yang kualitas biasa gitu kan. Jadi kan harganya ongkos produksi murah, biaya bahan baku murah, otomatis harga jual kan lebih murah. Seperti itulah. Nah itu nanti kalau misalnya itu diterima masyarakat, nah itu jadi produk baru lagi kan, jadinya jenis yang dengan komposisi ini rupanya diminati oleh masyarakat, oleh pemakai si A, si B, si C. Nah sudah kita bikin lagi nanti, jadi untuk segmen ini kita buatkan produk ini dengan komposisi ini ya, segitulah kayaknya. Kan ini dalam rangka mengamati juga toh seperti apa. Jadi hampers ini kan kita launching hampers jenis baru gitu kan. Nah kita lihat nanti hasilnya, kalau peminatnya banyak ya sudah kita tambahkan produk jenis yang sesuai hampers tadi itu komposisinya, kita produk massal gitu. Jadi kontinuitas pemakai hampers sendiri kan kita sudah mulai incar itu sebenarnya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi untuk kebutuhan cuma pada hari raya ya, jadi terus akan ada event-event apa, orang-orang yang akan continue memakai hampers untuk mengkonsumsi hampers gitu ya, untuk ya. Betul. Oke. Ya, komunitas itu nggak jauh beda lah komunitasnya ya. Kalau komunitas sepeda ya kita jual kopi susunya, golf juga kita pada saat event turnamen ya jual kopi susunya gitu. Nah, sedikit memang hasilnya sih nggak banyak, cuman ya itu tadi lumintu lah. Iya. Kemarin juga salah satu kita juga bilang kan kalau kita nggak juga harus selalu main di kolam yang besar ya, mungkin ada beberapa orang yang menyukai produk kita ya itu juga sudah awal yang sangat baik dan di-maintain gitu ya. Nggak selalu harus seneng gitu, tapi harus ada yang kita maintain yang udah memang seneng. Ini ada pertanyaan, sudah balik modal belum Mbak sampai saat ini? Nah, pakai nanya nih, nantangin, perlu suntikan modal nggak? Suntikan vaksin dulu nih. Vaksin kopi bukan vaksinasi. Jadi ya suntikan modal dibuat apa ya? Petani juga kita bayar petani sesuai dengan ya mereka jual berapa ya kita jual, kita beli yang mereka mau, kita jual. Ya so far ya itu tadi muter yang di lingkarannya kecil-kecil aja muter yang penting. Kalau kita mau gedein apa yang mau gedein petani kopi atau panennya setahun sekali kan? Kita mau beli yang daerah lain, kita nggak menguasai toh sudah ada. Misalnya kita beli Gayo, ya sudah ada ekspornya Gayo, kita kan ya sudahlah kita main yang di produk unggulan di Malang aja ya dan sekitarnya itu kan sudah banyak, itu udah lebih dari kita variannya udah lebih dari 9 ada udah 9 dari
dari 3 gunung, 3, 4 gunung itu udah ada 9 campur-campur itu sudah ya itu tadi, ya mensyukuri yang sudah ada itu mungkin iya ya, sambil muterin yang kecil-kecil itu. Ya, kecil Gitu. tapi berkah ya jadinya, semoga. Itu dia, berkah. Oke nih guys, udah jam 16.57. Kira-kira masih ada yang nanya atau apa nih? Udah, Atau apa ada langsung mau share apa yang didapat? Kalau nggak ada ayo. pertanyaan, ini saya tadi nemu quotes ya. Ini seperti tadi yang dibilang Iya, emang betul itu. A big business starts small ya. Jadi memang nggak ujuk-ujuk selalu jadi gede gitu ya. Ya pasti kita mulai dulu aja dari kecil gitu. Iya. Seperti tadi Mbak El bilang, ya udah nggak usah berantem sama yang brand love ya, kita bersinergi, bisa kita supply, nggak usah nama kita keluar, yang penting kan salesnya keluar gitu ya, salesnya ada gitu. Mereka. Iya, yang penting laku. Iya, udah kan yang penting kita ya. Terus ada quotes tadi juga nih, bagus tadi lagi browsing. Ya, nih, there are no the way to get started is to quit talking and begin doing. Iya. Kan? Betul. Ini kita udah 2 minggu nih, udah dapat banyak, udah denger sharing banyak gitu. Ya memang hayulah kita mulai kecil dulu, yang penting mulai dulu gitu kan. Tapi kan nggak konyol-konyol banget ya, udah dapat ilmu banyak loh, bukan juga nol modal gitu, tapi udah dapat ilmunya, tapi memang harus dimulai gitu dari Walt Disney. Dan ada quotes terakhir yaitu tidak ada rahasia dari sebuah kesuksesan ya, itu hanya benar-benar hasil dari persiapan, dari kerja keras, dan belajar dari kesalahan. Dari quotes dari Colin Powell. Iya betul. Iya, jadi nggak ada formula untuk pengusaha sukses A plus B plus C dikurang D gitu, nggak ada. Memang ya udah kita hasil tidak mengkhianati proses gitu ya, jadi memang ya ikhtiar do your best, terus jangan lupa minta ridho, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya udah gitu, hasilnya ya kita manage dengan resiko yang ada. Memang manusia kan memang diciptakan untuk terus ikhtiar ya. Oke, mungkin bisa satu-satu on cam sambil semua kita nanti mau foto, mungkin bisa share kesan-pesan nih, Sasti, Dia, terus Rana, Raihan, siapa lagi nih? Yuk Sasti mulai dulu, Sas. Kesan-pesannya gimana nih setelah mengikuti acara ini? Oh iya, benar banget. Oke, terima kasih. Halo teman-teman. Jadi tuh kita sudah mengikuti business camp ini selama kurang lebih 2 minggu kan. Tentunya kalau misalkan bicara soal insight, pastinya banyak banget nih insight yang aku dapatkan. Nah, tapi di sisi lain, for your info nih teman-teman, aku jadi ada mata kuliah kewirausahaan juga, dan itu tugas akhir kita nanti kita akan buat sebuah bisnis nih. Nah, dari aku mengikuti business camp ini, jadi aku mengetahui gitu loh, apa saja sih yang kurang dari bisnis aku, terutama kemarin tuh aku belajar branding, dan di situ ternyata kalau misalkan kita hanya memakai ide kita yang awal ini, masih kurang banget nih untuk dilirik sama pasarnya, seperti itu. Nah, terus selain itu juga, dari business camp ini, kalau aku pribadi, jadi ingin, memperbaiki diri gitu, untuk menjadi seorang entrepreneur, mengingat tadi di Indonesia bahwasannya, sebenarnya banyak banget nih sumber-sumber entrepreneur gitu di Indonesia, tapi kita belum bisa mewujudkannya. Nah, dari situ tuh aku jadi ingin berkontribusi gitu terhadap kemajuan
perekonomian di Indonesia ini. Wah, Seperti itu. keren. Dan tadi juga Mbak, tadi Mbak L ya bilang kalau misalkan bisnisnya tuh bersama dengan teman-temannya nih. Teman-temannya udah kenal 15 tahun lebih. Nah, dari situ tuh aku kepikiran, aku jadi pingin mau membuat bisnis dengan teman-temanku juga. Seperti itu. Ngomong-ngomong Mbak, aku tuh suka banget ya sama kopi. Aku suka banget sama kopi. Aku tuh kayak tiap hari harus minum kopi gitu. Nah, dari situ aku kepikiran tuh, temen aku juga nih ada yang suka sekali dengan kopi, dia juga suka nih kebetulan. Nah kebetulan kita udah berteman lebih dari 15 tahun juga nih Mbak. Nah itu menjadikan inspirasi kita untuk menjadi young entrepreneur yang concern dengan lingkungan seperti itu Mbak. Nah gitu sih. Mungkin kalau teman-teman gimana nih teman-teman selama udah 2 minggu mungkin bisa sharing-sharing ya apa saja yang sudah didapatkan selama 2 minggu ini, mungkin bisa on cam nih, ada Rana, ada Dia, ada Raihan, ada semuanya. Kita bisa kok sharing-sharing apa yang kita dapetin nih selama 2 minggu ini. Mungkin siapa nih mau memulai? Kalau dari aku tuh segitu aja sih. Sebenarnya itu banyak banget kan yang aku dapatkan. Iya, banyak sekali. Oke, mungkin yang lain teman-teman, hai. Teman-teman. Rana mana nih yang mau namanya? Itu ada di Ari nih tuh. Iya. Aku mau. Oh iya, dia. Silakan dia. Tapi maaf aku nggak on cam karena sinyalnya lagi agak kurang. Ya. It's okay. Ya. Setelah ikut 6 hari ya? 6 hari? Dari tanggal 2 berapa sih? Aku lupa. Berapa hari sih kita? 10. Soalnya 10 cuma mungkin Harus remedi tuh. Maaf, aku lupa. Iya, setelah ikut 10 hari Samara ini banyak banget sih yang aku dapat, dimulai dari insight-insight baru, informasi baru gitu tentang bisnis, tentang entrepreneurship. Tapi juga ikut Samara ini aku ngerasa juga membantu aku membentuk mindset untuk menjadi entrepreneur yang baik tuh kayak gimana, kayak gitu. Kasih dari aku. Terima kasih Samara, keren, wow. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin Raihan ini yang suka bertanya nih, bisa share ke kita juga nih testimoninya nih seperti apa gitu. Mantap. Ya, saya merasa ikut Samara ini memberi peluang banyak tentang berbisnis lah, ngerti tentang seluk-beluk bisnis, tentang pasar bagaimana, resiko bisnisnya bagaimana, terus juga pandai melihat pasar juga ya, terus juga harus pandai mempromosikan diri dan harus mengubah orientasi bisnis yang tadinya kalau orang Indo itu berdasarkan kekeluargaan diubah menjadi berdasarkan kebanggaan diri, maksudnya ya, dengan kesenangan batin lah intinya begitu. Jadi kalau udah bisnis udah selesai, udah laku, tapi kita harus berusaha berinovasi terus, jangan berhenti. Kalau udah seneng tuh jangan berhenti intinya. Pokoknya kalau udah sukses intinya harus terus berinovasi, karena bisnis itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi terima kasih sekali lagi, itu kesan dan pesan saya selama mengikuti webinar di Samara. Keren. Mungkin dari teman-teman yang lain. Hai. Hai teman-teman. Oke. Sepertinya biar connecting terus ke audionya. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin teman-teman ada tambahan dari yang lainnya, mungkin 1, 2, 3. Kak,
Wah, sepertinya cukup. Ya ternyata keren sekali ya apa yang sudah kita dapatkan selama 1 minggu ini. Betul begitu Mbak Alis? Betul sekali. Iya, betul. Oke. Kita foto dulu kan ya Sasti ya, sebelum bye-bye. Oke, iya, betul. Teman-teman yang bisa on cam, kita foto dulu ya. Ini hari terakhir kita loh teman-teman. Hai Owi. Iya, mungkin admin Samara nih bisa on cam juga nih. Sama ini. Oke, boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih Yeay. semuanya ya. Ada itu sertifikat. Oke. Berarti kita closing ya Sasti ya. Ada mungkin dari si apa co-founder Samara Inisiatif atau siapa ada yang mau closing? Mbak Ami mana nih? Hilang ya sinyalnya ya. Oh, dari Mbak Ida kali ada mau tambahan untuk closing? Terima kasih buat Mbak Dia sharingnya hari ini. Sama Mbak Ida. Bermanfaat sekali gitu. Jadi terasa sekali apa yang udah kita pelajari itu di dalam webinar ini. Pada saat eksekusi itu sepertinya bekal yang sangat bagus banget nih buat adik-adik semua yang mau startup bisnisnya. Dan saya juga mau terima kasih semua sama semua partisipan yang mengikuti dengan antusias dari yang hari pertama ya. Dia, Rehan, Vira, siapa? Semua dengan pertanyaan-pertanyaannya yang kadang-kadang membuat fasilitator juga tercengang. Dan terima kasih juga buat tim Samara yang oke banget menyelenggarakan ini, sesuatu yang bermanfaat banget untuk kita membentuk generasi entrepreneur di kedepannya. Terima kasih semuanya. Oke, Sasti. Mungkin di closing aja ya Sasti ya. Berarti. Baik, oke. Terima kasih teman-teman dan seluruh tim juga narasumber yang hebat-hebat yang sudah mengisi 2 minggu kita dengan penuh semangat, dengan penuh wawasan baru dan lain-lain. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya dan semoga ilmu-ilmu yang didapatkan selama kurang lebih 2 minggu ini dapat diaplikasikan nanti ke depannya. Seperti itu. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mbak Mami Ali, terima kasih. Izin live ya.